Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dari kelas 5 TBIA dengan NIM 2017-404043. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Baik, yang pertama yakni sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam dibagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah merupakan tahap awal perkembangan pendidikan Islam yang berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah merupakan periode perkembangan pendidikan Islam dan pusat kegiatan pada era tersebut. Pelaksanaan pendidikan Islam pada kedua era tersebut secara singkat diuraikan, yakni yang pertama, pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Mekah yang bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi kader yang berjiwa kuat dan dapat dipersiapkan menjadi masyarakat Islam yang mubalik dan pendidik yang baik. Sesuai karakteristik perkembangan pendidikan Islam, maka tahapan pendidikan Islam pada periode Mekah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni secara sembunyi-sembunyi. Dengan diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mulai membimbing para umatnya. Pada awalnya, beliau melakukan dengan cara diam-diam di lingkungannya sendiri, yakni di antara orang-orang terdekatnya. Lalu, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi lembaga pendidikan Islam pertama sebagai tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Di sanalah Rasulullah SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam dan membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua yakni dengan tahap secara terang-terangan. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Seruan ini ditujukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagian diantaranya menyebutnya dengan baik dan sebagian yang lain menolaknya. Antara lain seperti Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sendiri, serta istrinya. Lalu seruan secara terang-terangan ini didasarkan pada Quran Surat Al-Syura ayat 214 sampai 215. Lalu yang ketiga yakni tahap seruan dan ajakan umum. Pada tahapan ini, Rasulullah SAW merubah strategi dakwahnya dengan seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan pada musim-musim haji, ketika banyak kaum di luar Mekah berdatangan untuk melaksanakan haji. Pada tahapan ini, berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam mendakwahkan ajaran Islam, maka seluruh penduduk Yathrib masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Intinya, pendidikan Islam dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya dan memperhatikan kejadian-kejadian manusia di sekitarnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Lalu yang kedua yakni sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar. Abu Bakar yakni nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Khabbah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat utama yang dijuluki Abu Bakar. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena beliau dengan segera membenarkan Nabi Muhammad SAW
Dalam berbagai peristiwa terutama Isra dan Mi'raj, beliau seringkali mendampingi Rasulullah di saat-saat penting atau jika berhalangan Rasulullah SAW. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada masa ini masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan. Di antaranya yang pertama yakni Kutab. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga Kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua yakni Masjid, merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada Kutab. Di masjid ini ada dua tingkatan, yang pertama tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tingkatan menengah gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesalehan dan kealiman yang diakui oleh masyarakatnya. Lalu yang kedua yakni sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan juga tidak jauh berbeda pada masa sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami berbagai perkembangan. Khalifah saat itu sering mengadakan penyuluhan atau pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, akan tetapi juga di bidang fikih. Adapun tenaga pengajar sebagian besar adalah para sahabat yang senior, antara lain Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Al-Hashim di Basrah, Abdurrahman bin Ghanam di Isyira, Hasan bin Abi Jabalah di Mesir. Lalu adapun mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkannya serta belajar pokok-pokok agama Islam. Namun pendidikan pada masa Umar bin Khattab lebih maju daripada dengan pendidikan pada masa sebelumnya. Pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai nampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib telah menumpahkan perhatiannya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Bersama dengan sepupunya Abdullah bin Abbas mengadakan qaryah atau pengajian sekali seminggu di Masjid Jami dalam bidang ilmu bahasa, fikih, hadis, dan termasuk filsafat khususnya logika. Begitu pula para sahabat yang lain menyampaikan berbagai jenis mata pelajaran di berbagai tempat. Dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan, juga menggaji guru-guru, imam, muazzin dari dana Baitul Mal. Tuntutan belajar bahasa Arab juga sudah nampak dalam pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar. Dikuasainya wilayah baru oleh umat Islam menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di wilayah-wilayah baru tersebut. Orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah-daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan mendalami pengetahuan agama Islam. Jika ada sejarah pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Hanya ada sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Para sahabat besar Rasulullah SAW yang paling berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah SAW pada masa Khalifah Umar tidak diizinkan meninggalkan Madinah. Maka pada masa Khalifah Utsman diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Lalu di daerah-daerah yang baru tersebut,
mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki dan dapatkan langsung daripada Rasulullah SAW. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat pada masa itu sendiri. Artinya pemerintah tidak mengangkat guru. Dengan demikian, para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. 6 tahun pertama kekhalifahan Utsman bin Affan ini pada pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Sedangkan pada 6 tahun terakhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan sosial politik yang pada akhirnya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengalami kekacauan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Masalah tersebut memicu terjadinya pemberontakan di berbagai kalangan masyarakat. Akibat dari pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Dan pada yang ketiga, ada sejarah pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali telah terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa, pemerintahannya tidak stabil. Dan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, sebab keseluruhannya teralihkan, perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Meskipun sempat mengalami pemberontakan pada masanya, sahabat Ali bin Abi Thalib tetap menggalakkan kaumnya untuk tetap belajar walaupun tidak terlalu terfokus dalam dunia pendidikan, karena Ali bin Abi Thalib lebih memfokuskan diri terhadap keamanan masyarakatnya pada saat itu yang sempat mengalami pertumpahan. Meskipun pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin terbilang belum begitu terprogram dan terstruktur, namun sebagai cikal bakal pendidikan, khususnya pendidikan Islam, patut untuk diapresiasi. Setelah dipelajari secara seksama mengenai pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, maka dapat diambil beberapa hal yang menarik dan bisa dijadikan sebagai bahan konstruksi bagi pendidikan Islam di masa sekarang, yakni khususnya di Indonesia Di antaranya adalah selalu berupaya dalam menerapkan pendidikan tauhid, akhlak dan ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar ataupun pokok dari agama Islam. Meskipun dalam pendidikan di Indonesia sudah terkandung materi-materi tentang hal-hal tersebut di atas, namun terkadang peserta didik ataupun pendidik hanya paham pada konsep-konsepnya saja tanpa menghayati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu seharusnya seorang pendidik dan peserta didik dalam mempelajari materi-materi di atas harus benar-benar dapat menjadi kristal di dalam hati masing-masing. Lalu selanjutnya tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertumpahan dan perkembangan. Lalu selanjutnya sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti zaman-zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan daulah Islamnya sendiri. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Sedangkan untuk pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah masuk dalam kategori periode 2, yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan, maka hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini, salah satunya adalah faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka membangun kekuatan pemerintah
atau politik yang cenderung otoriter. Pada zaman Daulah Bani Umayyah ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya, yaitu yang pertama gerakan ilmu agama, lalu gerakan filsafat, dan gerakan sejarah. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah. Guna memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah pendidikan, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.